Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran Tombo Ati. Sedulur dimanapun Anda berada, saya sampaikan semoga Anda dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dilancarkan dalam segala urusan, dimurahkan rezeki yang halal dan barokah. Dan juga saya sampaikan sedulur semua yang sakit, semoga segera disembuhkan dari sakitnya dan segera mendapatkan obat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Ir ya? Nggih. Kok tumben-tumbennya ini dari rumah atau dari mana? Dari rumah, Pak. Dari rumah. Ini lama tak jumpa. Oh iya ya. Ini Gimana? saya kan biasanya suka YouTube. Oh, nonton YouTube. Ya. Oh iya. YouTube saya itu ya. Video-video saya. Terus gimana? Ini lama kok nggak bikin gitu. Kenapa? Oh iya. Ya, gini Mas Ir. Saya memang ini sudah hampir satu bulan lebih nih ya. Saya itu udah upload YouTube memang ya. Kenapa? Ya, gini masalahnya ini saya itu sakit Mas Ir ya. Oh, sakit Ya. apa itu? Ya sakitnya itu ya sebenarnya kelihatannya secara medis itu hampir ada 3 minggu itu katanya sinkop ya. Sinkop itu apa ya, oksigen tidak bisa nyapli ke otak sehingga saya itu sering seperti orang mau pingsan gitu ya. Oh iya. Terus ini 2 minggu yang terakhir ini secara medis itu kena tipes gitu ya. Oh, penyakit itu. Ya, sehingga saya itu 1 bulan lebih ini nggak bikin YouTube. Makanya itu ya kesempatan yang baik ini saya sampaikan juga kepada para penggemar mungkin viewers saya ya, sering nonton YouTube saya. Ini mohon maaf kalau selama ini sebulan lebih ini kok nggak ada video baru dari saya gitu ya. Sakitnya kok sampai sebulan itu ya, sakit tipes itu ya. Soalnya banyak kawan-kawan saya kan nanyain kenapa kok nggak bikin video lagi. Biasanya kan Gitu. suka video-videonya. Gini. Ini kalau saya cerita ini nanti ya agak panjang ya Mas. Iya. Cuman ya ini perlu juga saya sampaikan ya. Saya sampaikan pada teman-teman juga ya, pada siapapun lah ya yang nonton video saya untuk kali ini ya. Jadi begini, saya katakan tadi bahwa kenapa sakit kok sampai dengan sebulan lebih ini. Memang secara medis seperti itu ya, hasil analisa secara medis. Namun sesungguhnya ada beberapa hal yang aneh ini ya. Ketika saya itu shooting atau pengambilan gambar, itu judulnya saya kasih itu mengungkap misteri Gumuk Ledek ya. Itu memang saya langsung di lokasi itu di Gumuk Ledek. Nah, Gumuk Ledek itu konon ceritanya menurut orang-orang di daerah Huluan itu di Pomo, Kepel itu ya, di Pomo itu desa itu. Ya, itu kan ada pohon ringin dan di situ ada makamnya Ledek yang namanya Siti Khotimah itu ya. Itu memang lumayan ya. Jadi memang auranya itu luar biasa ya. Itu angker ya, orang mengatakan angker lah gitu. Sampai saya memang ketika waktu syuting itu juga beneran itu, saya sakit perut itu ya. Sampai sakit perut juga. Sakit perut saya memang. Setelah itu lalu juga narasumber yang lain itu juga ada. Sana ada Mbah Sumari itu. Oh iya. Itu juga hampir muntah-muntah begitu ya. Memang menyerang, dia itu nggak terima ya. Nggak terima, yang nempati itu nggak terima. Iya. Cuman setelah itu akhirnya saya minta maaf itu pada penghuninya, termasuk makhluk-makhluk astral itu ya. Oh iya. Barang-barang gaib itu ya, makhluk gaib itu. Ya. Saya sampaikan, saya niatnya ke situ tidak niat yang jelek tapi niat yang baik. Terus memang ya sebelumnya sudah 2 hari sebelum saya syuting sudah banyak yang ingatkan, Pak, di situ banyak kemarin pocongnya keluar gitu. Oh, ada
hantunya juga. Ya, pocongnya keluar. Jadi yang pertama itu hampir maghrib itu menampakkan diri, lalu yang kedua keluar jam setengah 9 malam itu ya. Ini yang pertama. Terus berikutnya itu ketika saya juga syuting di di makam Lojejer, Bahulin itu ya. Oh iya, Bahulin. Itu juga begitu, sehingga sampai sana itu penunggunya itu minta tebusan kepala ayam 7 ekor. Banyak. Wah, ya. Ini benar-benar memang di situ juga lumayan ya, lumayan angker di situ. Nah, tapi setelah syuting itu barulah warga nyampaikan bahwa di situ memang sering ada kejadian-kejadian yang aneh gitu. Terus yang lucu lagi nih sebenarnya Mas Igil ya. Saya ini belum ngambil gambar, belum syuting itu ya. Iya. Itu kejadiannya lokasinya di dari jembatan Lojejer itu sebelumnya arah timurnya jembatan Lojejer itu saya ke arah utara itu. Itu ada itu ladang jati ya, tanaman jati. Nah, di situ ada makam yang cukup kuno ya. Nah, saya lihat itu sekitar sudah ada 50 sampai 60 tahun yang lalu makamnya. Makam tua berarti. Betul. Ya. Makam tua. Menurut cerita itu yang dimakamkan di situ adalah tokoh di Sulakdoro. Orang penting. Ya, dulu yang babat desa Sulakdoro Lojejer itu dimakamkan di situ. Gitu. Kalau nggak salah itu namanya Sundoro ya mungkin ya. Kalau nggak begitu. Tapi ini saya masih belum lakukan syuting, pengambilan gambar belum. Tapi begitu saya cek lokasi, saya merasa bahwa di situ itu ada energi yang luar biasa. Tapi datangnya bukan dari makam ini gitu loh. Terus dari mana itu? Ini goib ataupun hal-hal yang begitu. Ini yang justru di sekitar. Ya. Di sekitar makam ini. Saya lihat, saya deteksi itu ya, memang energinya luar biasa. Nah, anehnya sepulang dari sana, saya pulang jadi jam malam itu sekitar jam setengah 2 malam. Di rumah itu saya memang didatangi oleh 3 sosok. Ya, 3 sosok goib itu ya. Oh iya, berarti itu langsung ada sambaran langsung ya? Nah, sambaran. Itu menurut pikiran saya, itu feeling saya, dia datang ke rumah itu, bahkan dia sampai masuk ke dalam raga saya waktu itu. Saya rasakan getaran-getaran itu. Nah, dia nuntut pada saya. Iya. Menuntut minta tebusan. Berarti nggak ada yang gratis itu? Ya, padahal begini, saya ke sana itu tidak melakukan aktivitas apa. Saya hanya datang ingin melihat lokasi dulu. Dan itu pun saya sudah kula nuwun. Ternyata jam setengah 2 malam itu saya katakanlah kehadiran 3 sosok makhluk yang itu saya rasakan. Di sana itu. Ya. Terus di akhir dari kedatangan sosok ini yang menggoda pada saya itu minta tebusan. Minta tebusan ini buah terong itu ya. Jadi terong itu semacam sayur itu ya. Terong ini suruh motong, terus suruh nyuguhkan di sana. Iya. Tapi begini prinsip saya, karena itu adalah termasuk jin, setan, saya tidak mau mengikuti kemauannya itu. Nah, karena saya memang tidak mau mengikuti itu, menurut pengamatan saya sendiri yang saya rasakan, bahwa sakit saya sesungguhnya itu juga ada kaitannya ini. Sehingga saya ini sudah saya cekkan secara kesehatan itu ya. Ketika saya cek tensi saya bagus 130. Nah, karena saya punya riwayat gula, saya cek kan gulanya bagus, hanya 153. Berarti nggak ada masalah sesungguhnya secara medisnya. Itu kan tensi pada umumnya kan. Ya, begitu. 130 itu enak. Kan segitu. Nah, tapi saya itu sering pusing, terus akhirnya seperti sehingga saya ya terus terang aja ini kekhilafan saya. Iya. Saya kurang nyadari bahwa di situ saya anggap saya sakit secara medis saja lah ya. Jadi saya tangani secara medis.
tetap. Berarti Gimana? pertama Anda kan belum merasakan gangguan. Ya. Yang Anda Ya rasakan sebenarnya tadi. itu ada sudah ya, gangguan goib itu ada. Cuman saya kan apa ya, saya katakanlah saya berupaya untuk menjaga diri saya sendiri tentang hal-hal itu. Cuman kan saya tidak mau mengikuti kemauannya dia untuk minta ini, minta itu dan sebagainya. Iya. Ya secara syariat jangan ikuti karena ini adalah kemauan setan, jin, harus kita lawan ya. Bagus. Cuman saya kan juga harus jaga-jaga. Jadi teman-teman juga begitu yang mengalami seperti saya bahwa goib, bahwa makhluk-makhluk semacam itu sesungguhnya memang ada. Bukan cerita ya, tapi saya mengalami sendiri. Bahkan di dalam mimpi, di dalam isyarahnya itu memang ada makhluk-makhluk yang hadir, itu datang. Dan di tubuh saya rasakan ketika dia itu katakan mau masuk ke dalam tubuh. Namun saya keluarkan sendiri dengan cara saya sendiri ya, sehingga saya keluarkan untuk dari tubuh saya gitu. Nah, terkait dengan mistis dan goib, apa pesan Gus Mama kepada masyarakat? Begini ya, sedulur dimanapun Anda berada ya. Jadi begini, memang goib itu memang ada ya, baik secara syariat itu sudah jelas-jelas memang ada. Bahkan jin itu memang juga jelas-jelas ada ya. Hanya saja memang kita apa ya, sebenarnya dia itu juga tidak akan mengganggu kepada kita ya. Seperti yang sekarang ini juga, maaf ya saya cerita tapi ya nanti dikira saya ngibul, monggo terserah ya. Jadi ada sesosok makhluk itu yang sering berkeliaran di rumah saya ya. Itu sekian ini tingginya ya. Itu hitam ya yang jelas bangsanya jin ini ya. Dia hitam begitu, mukanya badannya hitam itu. Tapi pendek, baunya luar biasa. Itu seperti kotoran ayam ya. Kalau orang Jawa mengatakan itu lencung ya. Sehingga saya menjuluki dia kalau datang itu. Saya sebut dengan lencung. Oh, lencung gitu. Ya, dan itu sering ikuti saya. Karena apa? Ketika saya berada di tempat yang lain, tidak di rumah saya, dia hadir. Baunya itu hadir, menyengat sekali. Nah, tetapi dia itu, saya katakan makhluk goib itu juga tidak akan menyerang pada kita, walaupun dia agresif sesungguhnya, agresif. Tapi tidak akan menyerang pada kita. Saya katakan apa? Ketika dia itu, saya mual, saya mau muntah karena baunya ini. Kadang ketika saya makan, dia datang. Nah, sehingga kan saya halau, saya suruh keluar, ternyata hilang bau itu. Ayo keluar. Kadang suka usil gitu. Ya tidak sebenarnya. Nah begini, makhluk halus itu atau makhluk goib itu menunjukkan eksistensinya, menunjukkan kepada kita, gitu. Menunjukkan pada kita bahwa dia itu ada di sekitar kita. Kalau orang Jawa mengatakan mungkin menunjukkan, iki loh, aku neng kene, barangkali itu ya. Sehingga dia itu hadir di sekitar kita. Sehingga kalau Anda dengan mata batin ya, kalau mata batin kita tajam, di sekitar kita ini sesungguhnya, ini banyak makhluk-makhluk halus, makhluk goib itu banyak di sekitar kita. Itu cuman bisa kita lihat dengan mata batin. Ketika mata kita terpejam, batin kita itu katakan bisa melihat ya. Jadi ketajaman indera ketiga kita, jadi itu mata ketiga kita ya, indera keenam itu, mata ketiga kita itu ketika terbuka, maka di situ kita akan bisa melihat goib. Oleh karena itu saya sarankan dan juga saya sampaikan kepada sedulur semuanya bahwa goib atau makhluk-makhluk halus itu memang ada. Namun kita juga begitu, kita nggak perlu kalau kita nggak menyalahi dia, dia juga tidak akan menyerang kepada kita. Walaupun sesungguhnya dia lebih agresif daripada kita. Oh, berarti saya mengerti pesan Gus Mama, berarti kita harus selalu waspada gitu. Betul ya. Dan ini menjadi satu keanehan ya. Kalau ada orang tidak laku ilmu, tidak menjalani satu ilmu keilmuan ya, tetapi
itu ada penampakan makhluk-makhluk gaib, ini perlu dipertanyakan. Nah, orang-orang seperti inilah sesungguhnya itu justru menurut syariat ini perlu diruqyah. Tapi kalau ya diruqyah, dibersihkan. Jadi orang itu kalau bisa melihat makhluk gaib tanpa melalui ilmu, ini justru bukan kelebihan tapi kekurangan secara syariat. Ya, justru ada kekurangan karena apa? Mereka itu justru ada jinnya di dalam tubuh, sehingga dia bisa melihat bangsa jin atau bangsa halus. Tapi mereka yang memang melakukan sesuatu ilmu, keilmuan, atau ada katakanlah pakai ilmu hikmah, melakoni orang Jawa begitu. Ini lain cerita. Memang kita ingin gitu ya, ingin mengetahui tentang keadaan gaib. Itu lain cerita. Tapi kalau tidak, itu katakan ada semacam indigo. Itu kalau dia nggak siap, itu justru mereka merasa terganggu juga ya, risih. Terganggu gitu. Iya. Tapi kalau memang orang yang pelaku ilmu atau mengamalkan satu keilmuan, amalan-amalan, itu memang salah satunya ingin mengetahui atau tidak ingin mengetahui tetapi dengan keilmuan yang dijalani itu, maka dia akan punya satu kelebihan bisa melihat atau mendeteksi keberadaan makhluk halus atau makhluk gaib. Nah, ini yang dinamakan bukan kekurangan tapi justru kelebihan karena dia melakukan sesuatu, atau amalan. Ya. Jadi ini mungkin Mas Ir. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Mas Ir. Kayaknya ini kalau kelamaan saya nggak enak kalau gitu. Kalau sembuh. Oh iya, iya saya memang ini. Kawan mungkin akan datang atau gimana? Soalnya banyak yang sibuk gitu. Ya. Ya, jadi saya sampaikan dulur, ini mungkin ini awal dari perjumpaan kita lagi. Setelah ini ada jeda 1 bulan lebih saya tidak mengupload video. Maka untuk yang akan datang, ya mungkin maaf ya, saya banyak indoor dulu ya, karena saya juga ini belum sehat benar. Ini saya masih cuman apa ya, kemauan saya, motivasi saya tentang YouTube ini tidak bisa dibendung. Walaupun saya sekarang masih dalam keadaan ya katakanlah ini 50-60% kesehatan saya, tapi saya sudah mencoba untuk ingin bertemu, menyapa sedulur semuanya dengan video-video baru dari saya. Nah, mungkin sampai di sini dulu sedulur-sedulur semuanya, dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran Tombo Ati.